Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Karena sekarang wabah virus ini makin parah ini ya. Pada saat video ini dibuat, sekarang virus di Indonesia itu yang sudah terinfeksi itu sudah mencapai 1.150 lebih ya. Andrew nggak tahu pastinya berapa, tapi angkanya kira-kira segitu ya. Karena kan ini setiap menit mungkin setiap jam berubah terus ya. Dan sekarang Andrew juga lagi di rumah karena pemerintah kita juga menyarankan agar kita bisa stay di rumah untuk demi kebaikan kita bersama tentunya, supaya kita nggak tertular dan juga kita yang sakit tidak menularkan orang lain gitu ya. Jadi Andrew harap ya teman-teman juga bisa lebih banyak di rumah ya. Kalau tidak penting-penting banget jangan keluar deh ya. Dan teman-teman juga udah pada tahu lah ya, seperti negara Italia, India, China itu benar-benar lockdown ya, lockdown total gitu ya. Indonesia nih belum nih, dan pemerintah memang bilang kita nggak akan lockdown kok ya kan. Tapi pemerintah ada isyarat bahkan di beberapa kota sudah karantina wilayah. Sebenarnya itu karantina wilayah itu sebenarnya ya menurut itu sih sama. Cuma bedanya kan kalau di Indonesia memang undang-undangnya nggak ada mengenal istilah lockdown ya. Sementara yang dikenal itu adalah karantina wilayah. Nah, dengan kasus yang sebegini parah, Andrew rasa bukan hal yang tidak mungkin apabila diberi perintah karantina wilayah gitu kan. Nah, kalau udah karantina, kalau yang paling ekstrim adalah ya kita nggak bisa keluar rumah gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita nggak bisa keluar rumah, sementara kan perut kita tetap harus makan, bener kan? Kita tetap harus punya penghasilan gitu loh. Nah, penghasilannya dari mana? Nah, salah satunya solusinya adalah dari trading. Dari trading kita bisa mendapatkan penghasilan di mana saja, kapan saja, yang penting ada internet. Nah, kalau internet nggak ada nih puyeng nih, ya kan? Nah, makanya sekarang Andrew juga sekarang kebanyakan di rumah, dan vlog ini juga Andrew bikinnya di rumah ya. Andrew, ya teman-teman lihat lah ya, pakai baju kaos. Nah, ini kaos original Profit Training ya. Nah, ini yang biasa Andrew bagikan nih ya buat klien-klien ya. Jadi Andrew sekarang lagi di rumah. Andrew mau bahas satu hal yang menurut Andrew penting sekali ya. Jadi sekarang Andrew mau bahas tips belajar trading forex online bagi pemula. Jadi sekarang Andrew mau sharing adalah tips belajar trading forex online bagi pemula ya. Bagaimana lengkapnya? Simak video berikut. Memulai sesuatu hal yang baru tentulah merupakan satu hal yang sangat-sangat menantang ya. Begitu juga kalau kita mau belajar trading forex gitu ya. Karena trading forex itu adalah satu hal yang mungkin asing buat teman-teman ya. Teman-teman kan taunya mungkin yang generasi-generasi sebelum ada internet, mereka taunya itu kalau mau dagang ya mereka lakukan jual beli ke money changer gitu ya. Nah, tapi dengan berkembangnya teknologi, sekarang ada yang disebut dengan trading forex. Apa itu trading forex? Ya, sebenarnya trading forex itu ya dagang mata uang asing. Cuma sekarang kita bisa lakukan itu tanpa harus memegang fisiknya gitu ya. Jadi yang kita transaksikan adalah nilai kontrak dari satu mata uang gitu ya. Di video kali ini Andrew akan membagikan tips-tips bagaimana supaya teman-teman bisa belajar trading forex secara online dan menjadi seorang trader yang ahli ya. Andrew akan bagikan. Tips yang pertama adalah sebelum Anda trading tentunya ya, tentukan dulu tujuan Anda trading itu apa. Karena di dalam trading forex ada istilah high risk, high return. Artinya apa? Artinya jika teman-teman ingin trading forex, ingin mendapatkan keuntungan yang besar, ingin mendapatkan keuntungan yang cepat, ini artinya semakin besar dia punya probability untuk profit, semakin besar pula resiko yang teman-teman harus perhitungkan. Jadi kita harus tentukan dulu nih, kita mau trading forex ini tujuannya mau apa? Mau cepet kaya, mau cari berapa persen sebulan, mau cari berapa persen per minggu, mau cari berapa persen per hari, kita harus tentukan dulu.
Bahkan ada yang namanya trading plan. Nah, trading plan itu adalah perencanaan kita mau tradingnya seperti apa. Karena banyak sekali pair-pair, ya pair itu adalah mata uang ya. Banyak sekali mata uang yang bisa ditransaksikan dalam trading forex. Ada juga GBP, ada Euro, ada Australian Dollar, ada Japanese Yen, ada juga Swiss franc. Nah, teman-teman mau trading ini mau trading di mana, pair apa gitu. Tentunya sebelum kita menentukan kita mau trading di pair mana, kita harus tentukan dulu ya. Kita harus tentukan dulu kita mau trading forex ini tujuannya untuk apa? Apakah hanya untuk safety player ya? Maksudnya kita mau cari sebulan misalkan 10% atau kita mau cari yang sebulan 30%. Tentunya kita harus tentukan dulu kalau kita mau cari yang sebulan 30%, ya tentunya kita harus cari di pair-pair yang sangat volatile. Contohnya seperti GBP dan Euro, itu sangat-sangat volatile. Tetapi teman-teman kalau misalnya, oh saya mau cari yang pasti-pasti saja yang resikonya sedikit kecil lah, teman-teman bisa trading di yen ya. Atau kalau teman-teman mau yang lebih agresif lagi, teman-teman bisa trading itu di gold ya. Walaupun gold itu nggak termasuk forex ya, tetapi produknya sama ya. Jadi kalau kita buka akun di salah satu perusahaan pialang, kita bisa trading forex, bisa trading gold, ada juga kita mau trading oil. Nah, saat video ini dibuat, ini oil lagi di bawah 30 dolar nih, 30 dolar per barrel. Itu sangat-sangat murah ya menurut Andrew ya. Jadi teman-teman harus tentukan dulu tujuannya apa nih, saya mau trading forex ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, oh saya belum tahu nih saya mau tujuannya seperti apa, dan ini juga berkaitan dengan modal teman-teman. Semakin besar modal yang teman-teman tanamkan, maka teman-teman semakin bebas gaya tradingnya. Tapi kalau modal kita semakin kecil, gaya trading kita semakin terbatas gitu ya. Banyak juga tanya sama Andrew nih, Pak, berapa sih modal ideal untuk trading forex? Nah, ini Andrew nggak bisa jawab dengan angka yang pasti. Kenapa? Karena itu tergantung dari dompet teman-teman. Teman-teman punya uang berapa di bank, ya kan? Kalau teman-teman punya duit 1M, ya kalau kita buka trading forex 10.000 US dollar, ya berarti kan hanya 10%, artinya kecil gitu kan. Tapi kalau teman-teman punya 1.000 dolar, ya lalu Andrew bilang trading forex kan bisa buka akun 5 juta, ya tentu itu kan akan menggunakan 50% dari aset teman-teman ya kan. Jadi itu sangat-sangat tergantung, modal itu sangat-sangat tergantung berapa uang yang Anda punya sekarang gitu loh di bank ya kan. Tapi Andrew bisa katakan untuk membuka akun forex itu sebenarnya udah sangat-sangat murah ya dibanding dulu ya. Kalau dulu itu kalau mau buka akun forex dulu itu artinya di bawah sebelum 2013 lah ya. Itu minimal 100 juta. Aturan dari Bapepti minimal 100 juta. Tapi sekarang teman-teman kalau mau trading forex itu cukup 5 juta. Ada broker yang hanya 5 juta. Atau yang 2 juta juga ada ya, resmi dan legal di Indonesia ada. Nah, buat teman-teman yang masih bingung belum jelas tujuan mau trading forexnya itu apa, silakan hubungin Andrew di Telegram 081599108880. Yuk kita konsultasi. Andrew akan kasih tahu bagaimana tujuan yang paling bagus atau yang paling cocok dan modal yang paling cocok buat teman-teman. Jadi teman-teman nggak salah arah. Gratis kok. Andrew nggak minta bayaran ya. Yang penting teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Andrew minta teman-teman bisa share. Untuk apa? Supaya trader Indonesia itu bisa maju gitu loh, ya. Nah, jadi itu. Tentukan tujuannya apa dulu kalau mau trading forex. Sebelum trading forex tujuannya apa dulu ya? Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah pilih broker. Pilih broker terbaik yang sesuai dengan tujuan investasi Anda. Memilih broker itu sama pentingnya dengan tujuan investasi loh. Kalau kita pilih brokernya bagus, kita pilih brokernya aman ya kan, tentunya tujuan investasi kita pasti lebih mudah tercapai. Ya tujuan kita investasi apa sih? Saya Andrew rasa semua orang sama ya. Tujuannya adalah kita ingin mencari profit. Ya. Kalau kita menggunakan broker yang scam atau broker yang curang, sampai kiamat juga nggak bisa profit. Kita mau pakai strategi dari apapun nggak akan bisa profit. Kenapa? Brokernya curang gitu loh. Memilih broker itu sangat-sangat penting. Selain tadi tadi yang pertama kan menentukan tujuan investasi kita apa gitu kan. Jadi kalau brokernya aja sudah salah pilih, siapapun nggak bisa profit. Karena memang kita dicurangi. Entah itu dengan harganya beda sendiri, entah itu dengan stop loss hunter. Andrew buka-bukaan aja di sini. Banyak sekali
apa namanya, ini broker-broker yang scam, yang ilegal nggak suka sama video Andrew. Kenapa? Karena Andrew buka rahasia gitu loh, ya kan? Banyak broker-broker yang apa nih, Pak Andrew nih ngomong nggak disensor, buka kartu. Iya, Andrew pengen memajukan trader-trader Indonesia supaya nggak ketipu gitu loh. Tapi ada juga yang mau denger, ada yang nggak mau denger gitu loh. Ada yang orang lihat video Andrew, oh iya ternyata Pak Andrew bener, penjelasannya masuk akal. Ada juga yang bilang, Pak Andrew ini bohong, buka kartu lah segala macem. Ya, karena dia menggunakan broker atau dia merupakan IB, ya kan? Dia merupakan IB dari broker yang scam. Ya pasti mereka akan kasih jempol ke bawah nih. Andrew nggak apa-apa. Yang penting Andrew pengen kasih sharing informasi yang sejujur-jujurnya, review jujur buat yang dengar. Jadi dia nggak dibohongin oleh broker-broker yang curang. Andrew tentunya nggak bisa sebut merek lah ya. Biasanya kalau ada trader yang nanya Andrew private ya, mereka ke Telegram ke Andrew kan, baru Andrew buka. Oh broker ini scam, broker ini jangan dipakai. Dan Andrew selalu kasih data gitu loh, ya. Nah, jadi Andrew harap kalau teman-teman nonton video ini udah dah, ya stop dah. Jangan pakai broker curang, sampai kiamat nggak bisa profit, orang dicurangin kok. Ya, harganya curang, ada stop loss hunter, kadang di freeze, kadang spreadnya melebar. Itu udah inilah ya. Udah, sekarang gini aja to the point ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai broker yang profitable, teman-teman mau pakai broker yang aman, ya. Andrew punya list broker yang bagus, Andrew punya broker yang ini bisa profitable karena Andrew sendiri pakai gitu kan. Buruan deh teman-teman Telegram Andrew di 081599108880 ya. Andrew akan kasih tahu broker-broker mana saja yang cocok. Pertama Andrew akan tanya dulu nih, ini brokernya ini, kalau teman-teman nanya nih ya, Pak Andrew, kira-kira broker yang paling bagus apa? Biasanya Andrew akan tanya, modalnya berapa? Ya, kalau teman-teman udah kasih tahu modalnya berapa, baru Andrew bisa kasih tahu. Karena setiap broker itu beda-beda, beda spread, ya, beda komisi, ya, beda fee, ya, itu beda-beda. Nah, jadi Andrew akan tanya dulu, ini buat modal berapa? Tapi kalau teman-teman sudah kasih tahu modalnya berapa, nah baru Andrew bisa kasih tahu ini loh broker yang cocok, ya. Nah, jadi Andrew harap ya, karena Andrew nggak bisa sebut merek, Andrew juga nggak mau apa namanya, nggak mau buat nggak mau menjelek-jelekan broker tertentu. Ya udah, silakan Telegram Andrew di 081599108880. Nah, kalau di situ Andrew nggak takut, ya kan, karena itu bukan ruang publik kan. Andrew akan kasih tahu mana-mana broker yang scam dan Andrew akan tunjukin datanya. Nah, ya, data ini loh, ini broker yang curang. Jadi bukan sembarang ngomong gitu ya. Dan Andrew akan kasih tahu juga broker mana yang paling cocok buat teman-teman gitu ya. Ya mau didengerin syukur, nggak mau nggak apa-apa, nggak ada untungnya juga gitu kan. Nah, jadi itu yang kedua ya. Pilih broker yang sesuai dengan tujuan investasi Anda. Broker itu ya, kita karena tinggal di Indonesia, yang pertama tentu legalitas. Legalitasnya itu harus dari Bapepti. Ya, karena BPPT ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Dia adalah sebagai wasit, ya kan. Jadi kalau ada broker yang ingin curang, nah ada wasitnya. Lu nggak boleh begini. Aturan itu nggak bisa. Ini begini. Sudah ada wasitnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai broker yang scam, dia nggak punya wasit. Maksudnya nggak punya wasit apa? Dia akan sesuka hati mempermainkan posisi teman-teman gitu loh. Ya, Andrew nggak apa-apa. Channel ini nggak disukain orang, nggak apa-apa. Andrew punya penghasilan sendiri, ya kan. Nah, jadi itu ada yang kedua, pilih broker, ya, pilih broker yang sesuai dengan tujuan investasi Anda. Yang kedua adalah harus aman dan legal, ya. Yang ketiga adalah latihan dulu dengan akun demo, ya. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum teman-teman mulai deposit dengan menggunakan uang real, trading dengan uang real, teman-teman wajib latihan dengan akun demo. Akun demo itu apa sih? Akun demo itu adalah akun untuk kita belajar trading. Kenapa? Jadi itu adalah uangnya virtual gitu ya. Jadi kalau misalnya loss, ya lossnya juga itu lossnya virtual gitu kan. Namanya aja demo. Demo itu tujuannya untuk kita mempelajari bagaimana cara menggunakan platformnya. Bagaimana apabila harga naik kita untungnya berapa. Bagaimana apabila kita turun untungnya berapa. Jadi kita wajib dulu mempelajari bagaimana cara untuk trading di demo account. Nah, buat pemula saran Andrew adalah buat
teman-teman yang baru masuk ke dunia trading, teman-teman harus belajar di akun demo itu 1 minggu dan akunnya harus profit. Nah, bagaimana jika teman-teman seminggu akunnya loss? Artinya teman-teman harus belajar lagi. Karena di akun demo kita harus bisa menguji strategi kita. Jadi kalau di akun demo aja loss, buat apa buka akun real gitu loh. Itu maksud Andrew ya. Jadi kita wajib menguji strategi kita di akun demo. Kalau selama seminggu ini berhasil, nah baru kita buka akun yang real. Itu minimal seminggu loh. Boleh sebulan, boleh 2 bulan, boleh 3 bulan, sampai teman-teman yakin bahwa strategi yang teman-teman gunakan profitable. Tetapi kalau ini hasilnya masih naik turun, Andrew sarankan jangan buka akun real dulu. Kenapa? Ya hasil aja naik turun. Kalau buka akun real ya bisa aja loss gitu kan. Nanti loss disalahin. Ah, ini forex merugikan, ini forex jelek. Forex merupakan investasi yang apalah, padahal bukan salah forexnya gitu kan, salah orangnya gitu loh. Nah, jadi Andrew harap teman-teman dengan video ini Andrew pengen, ini khusus pemula nih ya, pemula yang baru masuk ke dunia trading, udah deh belajar demo akun dulu deh. Kalau demo akunnya untung baru buka akun real. Tapi kalau akun demonya rugi, ya ulang lagi, ganti dengan strategi yang lain supaya dalam seminggu bisa profit. Atau bisa juga kalau teman-teman rasa butuh persentase profitnya, bikin deh akun demo misalnya $1.000, cari profit $1.000 juga. Kalau sudah berhasil baru buka akun real gitu. Nah, sebelum kita profit $1.000 atau 100%, jangan buka akun real. Bisa juga itu prinsip itu dijadikan. Yang penting intinya adalah Andrew pengen teman-teman bisa belajar dari akun demo dulu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang pemula bingung, Pak, gimana nih saya mau belajar akun demonya gimana? Gampang ya. Teman-teman silakan Telegram Andrew di 081599108880. Andrew akan tunjukin akun demo. Teman-teman bisa belajar akun demo gratis ya. Andrew akan kasih linknya gratis ya, nggak usah bayar ya kan. Jadi itu ya. Yang ketiga adalah belajar di demo akun dulu. Itu yang ketiga. Tips yang keempat adalah belajar analisanya ya. Jadi kalau teman-teman udah belajar demo, udah tahu bagaimana cara menggunakan platformnya, yang selanjutnya adalah teman-teman harus belajar analisa. Karena kalau dalam trading forex ini semua tuh harus dianalisa. Jangankan trading forex ya, dalam kehidupan aja kita membutuhkan analisa. Maksudnya apa sih? Ya, kita harus menghitung. Jangan trading forex itu tebak-tebakan. Oh, ntar kalau hasilnya begini, feeling saya ini naik, kita beli. Feeling saya turun, saya jual. Itu berarti teman-teman lagi judi. Ya. Trading forex itu bukan judi, tetapi bagi sebagian orang yang tidak mengerti itu bisa dijadikan alat untuk judi. Andrew katakan, ya, coba ulangi kata-kata Andrew lagi. Trading forex itu bagi sebagian orang yang awam bisa dijadikan alat atau instrumen untuk judi. Karena kenapa? Dia beli atau jual berdasarkan feeling. Padahal trading forex itu bukan seperti itu, ya. Kenapa harga naik, kenapa harga turun, itu selalu ada sebabnya. Ada sebab kenapa harga naik, kenapa harga turun. Makanya teman-teman mesti pelajari mengapa harga naik, mengapa harga turun. Andrew bisa katakan ini secara simpel, kenapa harga naik, kenapa harga turun. Ya harga naik karena demand-nya tinggi, harga turun karena supply-nya tinggi. Sesimpel itu. Cuma kan kita harus bagi lagi, kita harus mendeteksi lagi, menganalisa lagi kenapa demand-nya tinggi, kenapa supply-nya tinggi. Nah ini yang teman-teman harus pelajari. Analisa dibagi menjadi dua, ada analisa teknikal dan analisa fundamental. Kalau analisa teknikal itu yang disebut dengan analisa yang berdasarkan dari chart. Ya, jadi kalau teman-teman menghitung candlestick itu adalah analisa teknikal. Kalau teman-teman mempelajari tentang support dan resistance itu adalah analisa teknikal. Kalau teman-teman menggunakan indikator baik yang custom maupun yang standar itu adalah analisa teknikal ya. Kalau teman-teman belajar tentang news, nah ya, kalau news itu dia sudah termasuk analisa fundamental. Dan itu sudah tadi di awal udah bilang ya, analisa dibagi menjadi dua, ada fundamental, ada teknikal ya. Jadi kalau yang fundamental ini berdasarkan dari berita news ya. Contohnya ya, suku bunga satu negara. Makin tinggi suku bunga satu negara tersebut, maka kemungkinan harga mata uangnya akan semakin menguat, semakin tinggi juga. Semakin rendah, misalnya dia mau potong suku bunga, ya suatu negara dia akan memotong suku bunga, otomatis ya nilai dari mata uang tersebut akan cenderung akan melemah.
Ya, ini adalah salah satu contoh. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang fundamental, ya teman-teman bisa buka di Forex Factory ya. Di situ ada data-data ekonomi. Contohnya non-farm payroll, retail sales, ya, CPI. Itu banyak sekali, itu nggak bisa sebut satu-satu. Teman-teman, sekarang teman-teman kalau mau belajar apapun ya, teman-teman tinggal Google ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman mau yang lebih fokus, teman-teman tinggal masuk aja ke website ya. Masuk ke website www.profitstraining.com. Di situ teman-teman bisa belajar all about trading. Semua tentang trading itu bisa dipelajari di situ. Ya teman-teman silakan buka aja www.profits. Profit nanti Endo akan tulis di bawah ya. Profit training itu bukan V ya, bukan F ya, tapi V. Profit training ya. Nah, teman-teman silakan buka, teman-teman bisa baca artikel-artikelnya secara gratis ya. Ini Andrew buat untuk apa? Supaya trader Indonesia tuh maju, supaya trader-trader Indonesia tuh ya menang lah gitu loh. Kenapa sekarang dolarnya tuh melemah terus? Ya, kenapa kurs rupiah terhadap dolar tuh melemah terus? Ya, sekarang pada saat video ini dibuat, ya tertinggi udah sempat 17.000. Andrew kemarin tukar dolar, ya itu 16.800 loh. Jadi kenapa sebabnya? Karena uang dari Indonesia mengalir keluar. Buat teman-teman yang bilang, wah saya cinta Indonesia, saya cinta tanah air, tapi tradingnya di broker luar, tradingnya di broker yang scam, ya uangnya kan lari keluar teman-teman gitu loh. Nah kalau Anda orang Indonesia, Anda adalah orang yang nasionalis ya, cinta dengan tanah air, tradinglah di broker yang lokal ya. Tradinglah di broker yang aman, trading di broker yang ada di Indonesia. Jangan trading di broker luar. Trading di broker luar, uangnya lari keluar. Ya, memang Andrew akuin di broker-broker Indonesia ada syarat-syarat yang lebih ketat ya. Contohnya, pertama dia harus di atas 21 tahun. Itu salah satu contoh. Kedua, ya harus punya KTP ya. KTP, ada harus NPWP ya kan. Dia punya syarat lebih ketat lah. Jadi tapi ini kan demi keamanan kita semua gitu loh. Tips yang keempat tadi Andrew udah bilang adalah ya teman-teman harus belajari analisa ya. Baik itu analisa teknikal maupun analisa fundamental. Itu adalah tips yang keempat. Tips yang kelima atau yang tips yang terakhir adalah jika teman-teman sudah pelajari 4 yang tadi Andrew sudah sebutkan ya. Sekarang teman-teman harus buka akun dengan leverage yang sesuai. Leverage itu apa sih? Nah, leverage itu adalah daya ungkit ya. Jadi kalau leverage itu teman-teman dia pilihnya salah, otomatis ya profitnya bisa kekecilan atau risikonya terlalu besar bisa, ya kan? Jadi pilihlah leverage yang sesuai dengan modal teman-teman. Sebagai contoh, Endo kasih contoh ya. Andai kata teman-teman menggunakan modal 10.000 USD. Leverage berapa yang paling cocok? Leverage yang paling cocok dengan modal 10.000 dolar adalah 1:100. Jadi kita profit tidak terlalu kecil, ya loss-nya juga tidak terlalu besar, ya. Bagaimana dengan modal misalnya 5 juta? Nah, teman-teman bisa gunakan leverage 1:200. Ada juga yang tanya, Pak kalau saya modalnya di bawah 10 juta gimana ya? Ada juga leverage yang sangat-sangat besar ya, 1:1000 misalnya. Ya bisa saja, atau kita pakai konsen bisa saja, tapi kita punya profit akan sangat-sangat kecil. Ibaratnya tuh nggak berasa gitu ya. Teman-teman trading profitnya kelihatannya banyak tapi sebenarnya nilainya kecil, nggak berasa. Itu akibat pemilihan leverage yang kurang tepat. Nah, buat teman-teman yang masih bingung juga cara menentukan leverage, yuk silakan konsultasi ke Andrew di Telegram Andrew di 0815991080. Kita akan diskusi ya. Tadi Andrew sudah bagikan 5 tips ya buat teman-teman pemula yang mau belajar tentang trading forex secara online, yang baru belajar nih. 5 tips itu harus dikuasain. Sebagai bahan diskusi buat teman-teman ya yang mungkin ada kurang yang Andrew belum sampaikan, silakan komen di bawah ya. Silakan teman-teman tambahin hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan buat pemula supaya bisa trading forex dengan benar dan bagus. Silakan komen di bawah supaya kita bisa diskusi ya. Nah, buat teman-teman yang mau materi ini, mungkin kalau teman-teman lupa catat ya, silakan donasi $10 saja. Endo akan berikan materi ini dalam bentuk Word ke email teman-teman ya, $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, share, dan subscribe, maka Endo akan berikan materi ini secara gratis ke email teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah catat lagi deh ya kan. Atau teman-teman mau materi lain silakan deh, yang penting teman-teman bisa bantu like, comment, share, dan subscribe.
Ya, buat teman-teman yang mau t-shirt gratis seperti ini ya, ya kira-kira begini ya, karena yang ini versi ini sudah habis ya, udah sold out. Ada versi-versi yang baru ya. Andrew akan memberikan secara gratis. Silakan komen tercepat di salah satu video Andrew. Andrew akan berikan t-shirt seperti ini yang gak kalah keren ya. Kalau mau beli 300.000 ya, tapi ini Andrew akan berikan gratis. Silakan komen tercepat di salah satu video Andrew. Andrew akan kirimkan ke alamat teman-teman ya. Ongkos kirim juga Andrew yang tanggung ya. Silakan komen tercepat. Setelah komen, silakan like, komen, subscribe, dan share. Lalu capture ke email Andrew ya, profitstraining@gmail.com atau ke Telegram 081599108880. Andrew akan berikan t-shirt ini secara gratis ya. Nah, buat teman-teman yang belajar hal baru hari ini, Andrew mohon teman-teman bisa bantu channel ini supaya lebih maju lagi. Ya, teman-teman mohon like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini bisa lebih maju lagi dan Andrew bisa memberikan konten-konten edukasi yang lebih berbobot lagi. Buat teman-teman yang mau request video, silakan komen di bawah juga. Andrew akan buatkan video sesuai dengan apa yang Andrew tahu, no sensor, apa yang Andrew apa adanya ya, apa yang Andrew tahu Andrew akan kasih tahu tanpa ada sensor apapun. Ya, akhir kata, sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profits.